Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Iwa Garniwa. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Rizky Priyatna, kemudian Pak Aryatama Wisnuwardana, dan Pak Angga Kusuma-Dinata. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi tugas mata kuliah Sistem Dinamik dan Permodelan, yaitu penyelesaian model antrian. Baik, untuk case pertama dan case kedua akan saya bahas, kemudian akan dilanjut oleh anggota yang lain. Untuk case pertama adalah antrian servis mobil di bengkel. Problem statement-nya adalah dalam suatu bengkel, rata-rata mobil yang tiba untuk diservis adalah 3 buah mobil per jam. Kemudian montir yang mengerjakan hanya ada 1 orang dengan kapasitas pelayanan 4 unit mobil per jam. Case ini kita diminta untuk menghitung, yang pertama adalah jumlah mobil yang antri dan lamanya mobil dalam antrian. Kemudian mobil yang ada dalam sistem dan lamanya mobil itu berada dalam sistem. Yang dimaksud dengan sistem di sini adalah bengkel. Dan kemudian yang terakhir adalah menghitung faktor penggunaan fasilitas atau loading factor. Untuk menyelesaikan persoalan antrian servis mobil pada case 1 ini, kita dapat melakukan analisa dengan menggunakan model single channel dan single phase atau model 1. Artinya hanya ada sebuah saluran pelayanan. Tadi sudah disebutkan sebelumnya ada hanya 1 montir dan 1 fasa pelayanan yaitu servis mobil. Analisa problem dalam model ini menggunakan 2 buah nilai variabel, yaitu yang pertama adalah lambda. Lambda ini didefinisikan sebagai tingkat kedatangan rata-rata mobil per satuan waktu, yaitu berapa jumlah mobil yang datang per jamnya. Nah, yang kedua adalah mu atau tingkat pelayanan servis per mobil. Ini berapa waktu yang dibutuhkan satu mobil untuk mendapatkan servis dari mulai sampai selesai. Nah, dari 2 variabel ini kemudian kita akan menghitung parameter efektivitas antrian, yaitu yang pertama adalah L. L ini adalah jumlah rata-rata mobil yang berada dalam sistem. Sistem ini adalah bengkel tentunya. Kemudian LQ ini adalah jumlah rata-rata mobil di dalam antrian. Jadi kalau tadi di bengkel, ini ada jumlah rata-rata mobil dalam antrian, ya, yang mengantri. Nah, W kemudian adalah waktu rata-rata yang diperlukan mobil untuk berada dalam sistem bengkel secara keseluruhan, dari mulai datang, ngantri, servis. Nah, itu waktu keseluruhan yang dibutuhkan oleh 1 buah mobil. Kemudian WQ itu adalah waktu tunggu rata-rata mobil dalam antrian, artinya waktu yang dibutuhkan sebuah mobil untuk mengantri sebelum dia masuk ke fase servis. Dan yang terakhir adalah RO, yaitu utilisasi montir, biasanya dinyatakan dalam persen, ya. Nah, untuk model 1 ini, model single channel single phase ini menggunakan formula yang ada di bawah ini. L bisa dihitung dengan menggunakan parameter lambda dibagi mu dikurangi lambda. Kemudian untuk LQ itu merupakan hasil dari perkalian antara lambda dengan WQ, atau bila di breakdown lagi bisa merupakan lambda kuadrat dibagi mu dikali mu kurangi lambda. Untuk W atau waktu rata-rata mobil dalam sistem itu merupakan hasil perhitungan L, ya, dibagi lambda atau 1 per mu dikurangi lambda. Sedangkan WQ ini merupakan W dikurangi 1 per mu, artinya waktu antri itu merupakan waktu tunggu dikurangi 1 per mu, waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan. Atau bila di breakdown lagi berdasarkan parameter lambda dan mu, maka WQ itu adalah lambda dibagi mu dikali dalam kurung mu dikurangi lambda.
Sedangkan untuk rho atau utilisasi service itu merupakan rasio antara lambda dengan mu. Oke, kita akan melihat bagaimana solusi permasalahan dari case 1 ini untuk antrian servis mobil. Dengan nilai yang sudah diketahui yaitu lambda atau tingkat kedatangan rata-rata sebesar 3 mobil per jam dan tingkat pelayanan atau mu sebesar 4 mobil per jam atau 15 menit per mobil dengan 1 orang montir, maka dengan persamaan tersebut dapat dihitung nilai LQ yaitu jumlah mobil yang antri sebesar 2,25 unit. Kemudian WQ atau lama mobil dalam antrian adalah 0,75 jam atau 45 menit. L atau jumlah mobil yang berada di dalam bengkel adalah 3 unit. W, lama mobil berada dalam bengkel adalah 1 jam atau 60 menit. Dan rho, nilai rho yaitu utilisasi pelayanan sebesar 75%. Artinya dalam perhitungan case ini dengan tingkat kedatangan rata-rata 3 mobil per jam dan pelayanan servis sebesar 15 menit per mobil dengan 1 montir, maka dalam setiap 1 jam akan ada 2,25 mobil yang antri atau tiap 26,67 akan ada 1 mobil masuk dalam antrian. 3 mobil berada di bengkel, 1 mobil sedang diservis dan 2 sedang antri. Waktu tunggu giliran pelayanan adalah 45 menit dan lama mobil berada di bengkel adalah 1 jam. Demikian solusi dari case nomor 1 antrian servis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke case 2 yaitu antrian pesawat di runway. Sebagai problem statement akan dijelaskan sebagai berikut. Sebuah bandara hanya memiliki sebuah atau 1 landasan pacu atau runway. Setiap pesawat udara membutuhkan waktu 5 menit untuk meluncur di landasan pacu pada waktu take off ataupun landing. Jika diketahui pesawat yang landing 6 buah per jam, maka kita diminta untuk menghitung pertama jumlah pesawat yang menunggu giliran terbang atau mendarat. Yang kedua, berapa jumlah pesawat yang berada dalam sistem atau di bandara. Yang ketiga, berapa lama rata-rata waktu untuk menunggu. Dan yang keempat adalah berapa lama sebuah pesawat berada dalam sistem dan rasio penggunaan landasan pacu tersebut. Untuk case 2 antrean pesawat di runway ini menggunakan model yang berbeda dengan case pada 1 ya. Karena model yang digunakan adalah model single channel multi-phase atau model 2. Artinya di bandara tersebut hanya ada sebuah saluran pelayanan atau 1 buah runway, tetapi menyediakan 2 fase pelayanan yaitu landing dan take off. Sehingga pendekatan yang dilakukan juga berbeda. Nah, tetap untuk input digunakan nilai lambda yaitu tingkat kedatangan rata-rata pesawat per satuan waktu dan mu yaitu tingkat pelayanan sistem antrian per customer per server. Bedanya di sini mu-nya ada 2 ya. Nah, sama untuk yang dicari adalah nilai efektivitas antrian yaitu L, LQ, W, WQ dan Q. Rho ya. Nah, namun model single channel ini memiliki persamaan yang berbeda dengan case 1 yaitu nilai LQ diperoleh dari persamaan lambda kuadrat dibagi 2 mu dikali dalam kurung mu dikurangi lambda. Kemudian untuk L merupakan merupakan hasil penjumlahan antara LQ dengan rho, yaitu rho ini adalah rasio antara lambda dan mu. Dan kemudian WQ atau waktu tunggu adalah LQ dibagi lambda dan waktu sistem itu L dibagi dengan lambda.
Case 2 ini dapat diselesaikan dengan model persamaan single channel multiphase ya, dengan memasukkan nilai lambda dan mu ke dalam persamaan-persamaan tersebut. Maka kita dapat lihat hasilnya untuk LQ atau jumlah pesawat yang antri adalah sebanyak 0,25 unit per jam. Kemudian WQ atau lama pesawat dalam antrian adalah 0,0416 atau jam atau 2,5 menit. L atau jumlah pesawat yang ada dalam sistem atau di bandara adalah besar 0,75 unit. W atau lama pesawat berada di bandara adalah sekitar 7,5 menit. Ya. Kemudian utilisasi server sebesar 50%. Nah, ini kalau kita simpulkan, dalam setiap jam, 1 jam akan ada 0,25 pesawat atau 1 buah pesawat dalam 4 jam yang antri menunggu giliran untuk take off atau landing. Dalam 4 jam tersebut akan ada 3 pesawat di dalam sistem atau 0,75 pesawat dalam 1 jam. 1 pesawat sedang dalam pelayanan, artinya dalam saat take off atau landing, dan 3 sedang parkir. Waktu tunggu giliran pelayanan adalah 2,5 menit dan lama pesawat berada di runway adalah 7,5 menit. Ya, itu adalah solusi dari case 2. Selanjutnya untuk case 3 saya sampaikan kepada Pak Arya untuk dapat menjelaskan. Terima kasih sebelumnya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang tugas antrian ini dari yang sebelumnya Pak Rizky. Nama saya Areta Wisnuwardana untuk membahas nomor 3 dan 4. Yang case nomor 3 ini soalnya itu ada tentang pelanggan yang akan mengisi bensin ya di SPBU. Nah, kata kuncinya di sini distribusinya pelayanannya itu tidak beraturan, sistem pelayanannya. Nah, datanya itu disajikan dalam tabel seperti tabel S8.1 ini selama 30 menit. Nah, di tabel ini di kolom pertama ada banyaknya unit, di kolom kedua ada waktu masing-masing unit tersebut mengisi bensin. Lalu total waktunya ada 20 menit dan total unitnya ada 10 unit. Oke, sebelum masuk ke penjawaban soalnya ya, kita harus tahu dulu sistem antrian itu seperti apa, inputnya apa, dan outputnya apa. Inputnya itu populasi pelanggannya ketika mengisi bensin ya. Lalu ketika dia tiba di SPBU, maka dia akan mengantri untuk mengisi bensin. Lalu di sana ada petugas yang akan melayani. Lalu setelah selesai mengisi bensin, outputnya adalah mobil itu selesai dilayani oleh petugas ya. Jadi untuk variabelnya yang kita amati dalam sistem ini ada 2, yaitu tingkat kedatangan pelanggan. Lalu yang kedua ada tingkat pelayanan pelanggan oleh petugas SPBU. Nah, dari sini semakin besar tingkat kedatangan pelanggan, maka garis antriannya otomatis akan semakin besar dan sebaliknya. Lalu semakin besar tingkat pelayanan pelanggan yang dilakukan oleh petugas SPBU, maka antriannya akan semakin kecil. Maka mobil tersebut akan semakin cepat pengisian bensinnya. Lalu di sini asumsinya adalah selalu tingkat kedatangan pelanggan itu harus asumsinya selalu lebih banyak daripada tingkat pelayanan pelanggan. Maka prosesnya biasanya tidak berhenti. Oke. Ya, jadi untuk mengukur metrik evaluasi atau ukuran performance pada model itu diukur dengan 6 notasi ya. Jadi ini sudah
model yang sudah dilakukan oleh peneliti yang meneliti sistem telekomunikasi, dan model ini bisa diaplikasikan di semua sistem antrian. Jadi ukuran performance diukur dalam 6 kategori, yaitu probabilitas sistem menganggur, probabilitas unit dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, jumlah rata-rata antrian, waktu rata-rata pelanggan dalam sistem, waktu rata-rata pelanggan dalam antrian. Nah, ada beberapa model antrian seperti pada tabel di kanan yang dibulatkan warna merah itu merupakan model yang digunakan pada soal ini, karena kata kuncinya adalah distribusi pelayanan yang tidak beraturan atau sembarang. Maka dapat digunakan rumus-rumus pada ke-6 rumus untuk mengukur metrik evaluasi seperti pada ke-6 rumus tersebut. Ya, untuk pada soal ini kita menggunakan model MG1 tadi, dan kita akan mengaplikasikan formula-formula dari slide sebelumnya. Tingkat kedatangan pelanggan atau lambda, di sini ada 10 unit yang datang pada rentang waktu 30 menit, sehingga tingkat kedatangannya 20 unit per jam. Lalu tingkat pelayanannya itu kita harus cari dulu rata-rata ya. Rata-ratanya itu di 20 menit itu terdapat 10 unit yang datang, maka rata-rata kedatangan itu 2 menit per unit. Lalu untuk tingkat pelayanannya ada 60 menit dalam 1 jam, itu 2 menit per unit ya, jadi ada 30 unit per jam itu yang bisa dilayani tingkat pelayanannya. Lalu untuk mengaplikasikan rumus pada slide sebelumnya, kita harus mencari standar deviasi dengan rumus seperti yang tertera. Kita dapatkan standar deviasi dalam rentang waktu 1 jam yaitu 0,011785, dan kita input apa yang telah kita hitung ke dalam formula di slide sebelumnya, maka kita bisa mengetahui LQ adalah 0,75 unit per jam, LS adalah 1,41667 unit per jam, waktu WT adalah 2,25 menit, lalu S itu 4,25 menit. Berlanjut ke nomor 4, yaitu sebuah bengkel ingin mengevaluasi ya keefektifan sebuah sistem yang dimilikinya. Rata-rata mobil yang tiba untuk diservis adalah 3 buah per jam. Lalu montir yang dikerjakan sekarang hanya 1 orang dengan kapasitas pelayanan 4 mobil per jam. Akan tapi apabila montir ditambah menjadi 2 orang, diharapkan dapat meningkat menjadi 12 menit per jam, upah mekanik 75.000, bekerja 8 jam sehari, kerugiannya itu 300.000 ya per unit. Nah, pada problem ini kita akan membandingkan 1 montir dan 2 montir. Nah, untuk 1 montir itu kita dapat menggunakan model MM1 karena servernya atau montirnya itu ada 1. Lalu untuk 2 montir kita dapat menggunakan MMC, C-nya itu kita ganti 2 karena ada 2 montir. Nah, untuk MM2 itu atau MMC, kita rumusnya itu yang formulasinya itu seperti yang tertera pada di bawah tabel untuk menghitung ke-6 performance dari sebuah sistem antrian. Lalu kita membandingkan performa kedua model tersebut. Yang pertama itu kita menggunakan MM1 1 montir, seperti pada case 1 kita tahu tingkat kedatangan pelanggannya ada 3 mobil, lalu tingkat pelayanannya bisa melayani 4 mobil sejam ya, dalam sejam semuanya. Lalu kita hitung berapa kira-kira yang tidak terlayani, yaitu 0,25. Lalu
kita hitung panjang antriannya, itu kan panjang rata-rata antriannya yaitu 2,25 unit, lalu ada panjang rata-rata unit pada sistem itu 3 unit, lalu ada waktu rata-rata antrian itu 0,75 jam, lalu ada waktu rata-rata pada sistem itu 1 jam untuk mobil. Nah, lalu ketika kita menggunakan model dua montir MM2 dengan formula pada slide sebelumnya, dan kita meningkatkan pelayanan pelanggan menjadi 12 unit per jam ya, maka otomatis probabilitas untuk mobil yang tidak dapat dilayani akan semakin kecil. Lalu LQ-nya panjangnya itu otomatis, panjang antriannya itu otomatis akan semakin kecil karena tingkat pelayanannya ditingkatkan dan jumlah montirnya dari jumlah montir yang ditingkatkan, jadi 0,003968 unit. Oke, dari sisi keuangannya, setelah kita menghitung performa dari masing-masing model, untuk case montirnya 1 panjang antrian 2,25 unit, maka kerugiannya, jika kerugiannya itu 300.000 per unit, maka akan terdapat kerugian sebesar Rp5.400.000. Lalu ketika menggunakan model MM2 dengan panjang antrian 0,03968 unit dan 2 montir, maka kerugiannya hanya akan sebesar Rp19.000. Maka dari kerugian tersebut kita dapat menghitung keuntungan dari bisnis ini, yaitu pemasukannya dikurangi kerugian. Otomatis keuntungan akan lebih besar ketika kerugiannya akan semakin kecil. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa model dengan 2 montir akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan Pak Rizky Priyatna dan Pak Arya Tama Wisnu. Di sini saya akan menyelesaikan case kelima tentang simulasi perusahaan pengepakan. Bisa kita baca terlebih dahulu. Di sini problem statement-nya kira-kira adalah sebagai berikut, bahwa terdapat sebuah perusahaan pengepakan, ini bernama Shipping Box Limited gitu ya, melakukan pekerjaan pengepakan monitor dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap 5 menit monitor yang akan dibungkus berjalan di conveyor monitor menuju packing table. Selain monitor, ada juga conveyor yang mengantar packing box kosong setiap 4 menitnya. Di packing table, monitor dimasukkan ke dalam packing box yang terdistribusi normal 5 menit dengan standar deviasi 1 menit. Artinya, conveyor 1 itu membawa monitor, conveyor 2 itu membawa box kosong gitu ya. Kemudian di packing table, monitor itu akan dimasukkan ke dalam box kosong tersebut. Setelah itu, packing monitor tersebut berjalan di atas conveyor menuju tempat pemeriksaan. QA/QC memeriksa dan memberikan label pas QC dengan distribusi normal 4 menit, standar deviasi 2 menit. Artinya, setelah keluar dari packing table, monitor yang sudah terbungkus dengan kardus itu akan berjalan di conveyor menuju tempat pemeriksaan. Di tempat pemeriksaan dilakukan QA/QC, ada waktunya di situ 4 menit, standar deviasi 2 menit ya. Nah, setelah pas, packing monitor tersebut berjalan di atas conveyor menuju tempat loading dock untuk dimuat di atas truk dengan waktu tunggu di loading dock terdistribusi uniform 5 menit dengan half range-nya 1 menit. Nah, ini dimintakan bahwa simulasi ini akan di running untuk 100 jam. Nah, simulasi akan kami lakukan menggunakan aplikasi ProModel. Di sini kami akan mendefinisikan location, bagaimana titik demi titik gitu ya proses yang sudah disampaikan pada problem statement
Ini kita akan lakukan buat pemodelannya. Yang kedua, entities kita akan definisikan sesuai dengan problem statement. Tadi ada monitor, ada box kosong, dan kemudian akan terjadi joining gitu ya, menjadi packing monitor. Yang ketiga, kita akan definisikan prosesnya. Tadi bagaimana ada waktu tunggu gitu ya, yang tadi distribusi normal, ada juga yang half range. Kita akan masukkan parameter-parameter tersebut di dalam pemodelan kita. Dan kemudian akan dilakukan running simulasi untuk bisa melihat bagaimana pemodelan kita berjalan gitu ya, dengan constraint-constraint yang sudah kita masukkan. Baik, di sini kami sudah membuat suatu pemodelan menggunakan aplikasi ProModel sehingga dapat dilakukan simulasi. Nah, ini yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan constraint-constraint yang dimaksud oleh problem statement. Kita masukkan parameter-parameter tersebut ke dalam pemodelan yang kita buat di sini. Nah, di sini yang pertama kita siapkan tentu adalah location. Location yang kita persiapkan di sini adalah adanya line monitor sebagai jalur masuk nanti arrival dari monitor akan sampai ke packing table gitu ya. Nah, ini kita atur nanti akan arrival setiap 5 menit. Kemudian yang kedua adalah location berupa conveyor untuk line box kosong gitu ya. Ini sebagai arrival entity dari box kosong. Monitor dan box kosong ini nanti akan masuk ke packing table, dan di packing table nanti akan dimasukkan ke dalam packing box gitu ya, sehingga nanti keluar entity baru yaitu sebagai monitor yang sudah masuk ke dalam kardus gitu ya, sebagai packing box. Packing box ini kemudian masuk ke line pemeriksaan, kita siapkan location line pemeriksaan sehingga nanti akan masuk ke tabel meja pemeriksaan gitu ya, untuk dilakukan QA/QC. Nanti setelah pas, maka packing monitor itu akan dimasukkan ke line loading. Di line loading ini akan sampai ke loading docks, naikkan ke truk nanti sebagai exit. Nah, ini yang pertama kita sudah buatkan location ya, di line monitor. Kita buat capacity-nya ini 100, kemudian rules-nya di sini dibuat FIFO. Ada line box kosong juga sama. Kemudian ada packing table di mana capacity-nya ini 1, artinya satu pemrosesan gitu ya dalam satu waktu. Kemudian ada line pemeriksaan, conveyor, kemudian tabel untuk pemeriksaannya, line loading, dan ada loading docks, kira-kira seperti itu. Dan kemudian kita atur entity-nya. Yang pertama ada monitor, nanti akan bergerak dari arrival pada line monitor sampai ke packing table. Box kosong juga sama, nanti akan arrival dari line box kosong ke packing table. Nah, kemudian paket monitor, nanti setelah monitor dan box kosong ini digabungkan, di join, entity yang keluar nanti adalah paket monitor gitu ya, yang akan berjalan di line pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan, dan kemudian bergerak pada line loading untuk dinaikkan ke truk. Seperti itu. Nah, kita atur arrival-nya di sini bahwa monitor nanti akan masuk setiap 5 menit gitu ya. Di sini 5 menit. Sementara untuk box kosong nanti akan masuk setiap 4 menit. Dan sementara paket monitor nanti akan masuk setiap 1 menit ya, setelah di packing table. Nah, kemudian kita lakukan pengaturan processing, di mana pertama tadi monitor akan berada pada line monitor. Outputnya nanti tetap menjadi monitor ya di packing table, dan akan masuk ketika ada permintaan join. Jadi di sini ada join request. Yang kedua adalah box kosong. Box kosong ini akan berada pada line box kosong sampai ke packing table. Di packing table nanti akan
layani, mana dia yang tersedia terlebih dahulu, jadi first. Nah, kemudian box kosong pada packing table ini akan di-join dengan monitor. Akan di-join dengan monitor, dan kemudian ada waktu proses ya yang dilakukan sesuai dengan soal, bahwa terdistribusi normal, jadi wait n 5 menit dengan standar deviasi 1 menit, 5 menit 1 menit, seperti itu. Dan kemudian setelah menjadi paket monitor ya di packing table, akan bergerak di line pemeriksaan. Jadi paket monitor itu nanti akan bergerak di line pemeriksaan sampai ke bagian pemeriksaan. Nah, di bagian pemeriksaan nanti dilakukan proses QA/QC, dan sesuai problem statement, di situ akan dilakukan pemeriksaan yang membutuhkan waktu terdistribusi normal 4 menit, standar deviasi 2 menit. Jadi normal 4 menit, 2 menit gitu ya. Dan kemudian paket monitor akan masuk ke line loading seperti itu sampai ke loading dock. Nah, di loading dock nanti monitor tersebut akan dikirim, jadi akan dilakukan sebagai exit gitu ya di situ. Nah, ini kemudian sesuai dengan problem statement, simulasi ini akan di running untuk 100 jam. Jadi kita sudah set di sini simulasi dilakukan untuk 100 jam. Nah, ini karena sudah di setting semuanya, kita akan coba running. Nah, di sini dia terus meningkat hournya, kita tunggu sampai 100 jam. Nah, ini sudah 100, dan di sini memang ada warning gitu ya. Disampaikan di sini ada note bahwa terdapat entity arrival failures, di kegagalan kedatangan entity karena capacity yang insufficient. Jadi karena tadi line monitor, packing table, line pemeriksaan, line loading, ini kita sudah set kapasitinya, dan ternyata disampaikan ada capacity yang insufficient, tidak cukup, sehingga adanya entity arrival failure. Nanti kita cek, kita akan lihat terlebih dahulu berapa hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil simulasi. Kita langsung ke entity activity ya, bahwa terdapat exit paket monitor sebanyak 1197 unit gitu ya, dengan constraint yang dibuat ini. Jadi bayangkan bahwa sebetulnya line monitor itu datang setiap 5 menit, tapi setelah 100 jam hasil exit yang dibuat itu hanya 1197. Jadi kalau 5 menit itu kan harusnya dalam 1 jam itu 60 dibagi 5 ada 12, yaitu 12 dikali 100 gitu ya. Harusnya ada 1200 gitu ya. Berarti ada beberapa proses yang hilang di situ. Nah, itu mungkin hasil simulasi dari proses kita. Kita akan coba buat pekerjaan ini menjadi naik kapasitinya, dan kita akan lihat kembali hasil simulasinya berapa. Jadi yang kita lakukan location. Nah, ini misalkan packing table-nya kita akan buat menjadi ada dua line gitu ya. Kemudian di tabel pemeriksaan juga akan ada 2 line, dan loading dock juga akan ada 2 line gitu ya. Jadi tabel mejanya ini ada 2, di sini juga ada 2, dan loading dock si forklift-nya juga ada 2. Kita akan coba running kembali. Kita tunggu sampai 100 jam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Kita akan lihat. Nah, di sini dapat meningkat bahwa paket monitor dari tadi 1197, setelah kita naikkan capacity dari titik-titik proses gitu ya. Nah, ini dapat meningkat
paket monitor berhasil membekukan exit sebanyak 2.392 unit. Nah, ini tentu dengan parameter-parameter lain yang kita bisa setting di pemodelan kita, dalam proses pemodelan kita, ini dapat memberikan hasil yang akan berbeda gitu ya. Sehingga tentu jika kita ingin mencari optimisasinya, kita akan bisa dapatkan gitu ya, bagaimana line proses pengepakan monitor dari perusahaan ini sehingga didapat hasil yang maksimal. Apakah harus menambah line untuk packing, line untuk pemeriksaan, loading dock, dan seterusnya. Dari hal ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa dalam setiap pemodelan tentu kita bisa menghasilkan hasil yang berbeda gitu ya, sehingga perlunya dilakukan simulasi sehingga dapat memberikan hal-hal yang menjadi constraint, hal-hal yang menjadi hambatan, dan hal-hal yang harus dioptimalkan resourcesnya sehingga mendapatkan hasil yang baik, yang optimal. Baik, sekian untuk penyelesaian dari case nomor 5. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Saya Angga Kusuma Dinata bersama rekan kelompok lain Pak Rizky Priyatna dan Pak Arya Tama Wisnu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.